welcome to my video. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang rancangan pembuatan sekolah. Perkenalkan, saya Fanabila Putri dengan NIM 221288005, mahasiswa PG PAUD Universitas Geologi. Nah, baik, sekolah yang saya rancang bernama PAUD Arya Duta Satya Data, atau saya sebut sendiri PAUD Arya Duta. PAUD Arya Duta ini berbasis sekolah alam. Kenapa memilih sekolah alam? Karena saya yakin alam dapat memberikan atau menawarkan kesempatan dan pengalaman experience yang lain daripada sekolah yang lain. Sebenarnya mungkin sama baiknya, tapi akan berbeda sedikit dengan pembelajaran atau pengalaman yang akan didapatkan kepada anak dalam belajar atau anak mencari jawaban atau yang lainnya. Dari segi yang lainnya itu pasti akan berbeda sedikit dengan sekolah yang lainnya. Teori yang saya ambil dalam membangun rancangan sekolah ini sendiri adalah teori konstruksivisme dan teori humanistik. Di mana teori ini memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari pengalamannya sendiri dan pentingnya menanam atau menjaga psikologis anak sejak dini itu sangat penting sekali bagi saya. Karena apa ya, sakit mental itu tidak mengenal usia sekarang menurut saya. Bahkan anak-anak sekarang itu perlu sangat dijaga banget mentalnya gitu. Semakin lama perkembangan psikologis anak itu semakin buruk menurut saya ya. Terus teori belajarnya itu saya ambil Eee, sama seperti dasar saya membuat rancangan ini yaitu teori humanistik, pokoknya di mana pentingnya pengembangan anak sejak dini itu atau mengamati perkembangan anak sejak dini itu sangat penting sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas, arti logo yang ada di PAUD Arya Duta. Yang pertama itu ada perisai, kita pakai perisai sebagai logonya. Perisai ini melambangkan perlindungan, menunjukkan kekuatan, menunjukkan keberanian, dan identitas untuk sekolah, untuk anak-anak yang ada di sekolah. Selanjutnya ada lingkaran yang dihiasi bunga sisan, ini bunganya, itu melambangkan perputaran yang dinamis dan selalu diberi rasa riang dan ceria untuk setiap orang yang ada di PAUD kami. Selanjutnya ada warna biru, untuk mengisi perisai ini, itu melambangkan ketenangan. Selanjutnya warna hitam pada tulisan PAUD atau sekolah, itu melambangkan kesederhanaan dan kejelasan dalam mendidik anak. Selanjutnya ada tangan, ada 2 tangan, ini melambangkan keberanian dalam menjaga keselamatan serta memberikan perlindungan pada setiap anak atau bisa juga guru, staf sekolah, siapapun yang berada di sekolah kami, semoga bisa merasa terlindungi. Yang selanjutnya ada buku, ini melambangkan pengetahuan dan ilmu. Yang terakhir ada 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Ini melambangkan dari latar belakang pendiri sekolah. Selanjutnya ada visi misi dari PAUD Arya Duta. Visi dari PAUD Arya Duta adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan simulatif bagi anak usia dini, di mana anak bisa merasa diterima, dihargai, dan didorong untuk mengembangkan potensi maksimal. Visinya menyediakan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman di alam terbuka. Yang kedua, mendorong kreativitas dan eksplorasi anak melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis permainan seni dan experience alam. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai, norma, dan kepedulian lingkungan kepada anak. Yang keempat, menyediakan pendidikan yang holistik dengan fokus pada perkembangan anak. Yang kelima, membangun kemitraan atau komunikasi yang baik yang kuat dengan keluarga anak atau komunitas untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang terakhir, terus mengembangkan metode pembelajaran inovatif, pemanfaatan teknologi yang baik dan tepat, melibatkan guru yang terampil, dan komitmen untuk memberikan kepedulian yang berkualitas. Selanjutnya ini ada denah rancangan. Denah rancangan ini terdiri dari halaman utama sekolah dan halaman belakang. Halaman utama itu terdiri dari bangunan orang tua, taman bermain, dan kebun sayur dan buah mini untuk anak. Kenapa kita bangun gedung orang tua sendiri? Karena untuk memfokuskan anak-anak pada kegiatan pembelajarannya. Karena pasti kan kalau kita jadikan satu dan anak itu lihat orang tuanya, "Oh iya, itu mama saya ada di sekolah nungguin saya," pasti kan anaknya bisa menjadi tantrum atau maunya tuh orang tua ikut belajar di dalam kelas. Ruang ruang gedung orang tua sendiri ini terdiri dari ruang tunggu. Kalau misalkan ada orang tua yang tidak mau tunggu di luar atau tidak mau tunggu di taman bermain, dia bisa tunggu di sini, di gedung orang tua ini. Kemudian ada kantin dan toilet, terus ada juga resepsionis, ada ruang SDM pendidikan, ini terdiri dari staf atau karyawan-karyawan pendukung dalam sekolah. Kemudian ada ruang konsultasi atau ruang diskusi, di sini bisa digunakan untuk orang tua yang ingin bertemu guru, atau guru yang ingin bertemu orang tua untuk mendiskusikan masalah anak yang terjadi bisa di rumah, bisa di sekolah, atau membahas perkembangan anak itu di sini. Kita bahas di gedung orang tua sendiri, terpisah dengan gedung anak. Terus yang kedua itu ada ruang serbaguna. Ruang serbaguna ini bisa dipakai untuk seluruh anggota yang bersekolah di sini. Bisa kita pakai baksos atau yang lainnya, itu bisa di sini. Karena, saya yakin acara itu nggak selalu untuk anak, bisa juga orang tua bikin acara di sekolah itu bisa yang dihadiri, oleh orang tua dari anak-anak yang sekolah di PAUD Arya Duta ini. Terus selanjutnya di gedung belakang,
Itu ada gedung anak, terdiri dari kelas sains dan penemuan, TKA, pojok baca, ruang musik, kelas bahasa dan sastra, TKB, ruang guru, dan ada juga ruang, kelas seni dan gerak. Kita beralih pindah, eee, ini ada lorong untuk memisahkan kelas dan ruangan yang lainnya. Yang pertama itu ada gym, ruang gym, terus di depannya ada klinik kesehatan, di sampingnya itu ada daycare, di depan daycare ada kelas balok dan matematika, selanjutnya ada di sampingnya ada ruang guru, dan di depan ruang guru itu ada ruang tidur anak untuk daycare. Selanjutnya juga ada ruang serbaguna untuk anak, di sini digunakan untuk kegiatan anak tuh, seperti nonton film, pentas seni musik, pentas seni tari itu digunakan di ruang serbaguna anak. Selanjutnya ada di halaman belakang gedung, ini ada lapangan basket dan, apa namanya, kolam renang. Ini untuk ekstrakurikuler anak. Jadi anak bisa pilih mau kolam renang untuk ekstrakurikulernya atau lapangan basket. Bahkan bukan untuk ekstrakurikuler aja, bisa juga anak merasa bosan ketika pembelajaran, itu bisa di sini. Pada dasarnya sekolah saya ini tidak, mengharuskan anak belajar di dalam ruangan. Jika anak merasa bosan atau, malas, kan anak usia dini itu identik cepat bosan ya, dengan kegiatan yang itu-itu aja, jadi kita bisa kasih pilihan ke anak mau seperti apa belajarnya, dan ketika anak itu sudah bilang bosan, guru harus merespon dengan cepat gitu, untuk memberikan, pilihan kepada anak, mau bagaimana pembelajaran hari ini, atau bisa diberikan kegiatan gitu, "Kamu mau berenang atau seperti apa?" Itu bisa kita kasih ke anak. Dan setelah semua terjadi atau sudah dapat pilihan anak, guru yang berada di kelas atau saat itu bertugas itu langsung bisa menghubungi, guru yang ada di, halaman belakang gitu. Selanjutnya ada lapangan utama ini digunakan untuk upacara atau penerimaan mahasiswa baru, pengenalan sekolah, itu kita pertama ngumpulin dulu di lapangan utama. Selanjutnya di samping lapangan utama itu ada gazebo besar, dibangun untuk kegiatan sama, ketika anak bosan atau gurunya habis merasa bosan, pasti kan bosan ya, kok kegiatannya di ruangan, pengen belajar di luar gitu. Jadi guru bisa ajak anak untuk, belajar di gazebo besar ini gitu. Dan belajarnya nggak harus sama seperti apa yang ditemakan, bisa juga, mendongeng atau pengenalan sesuatu yang baru. Jadi kita bebaskan anak untuk memilih, dan guru juga memilih pembelajaran apa sih yang pengen hari ini dia ajarkan gitu, tidak tidak harus sesuai dengan rancangan yang sekolah buat gitu, itu tidak apa-apa. Kita kasih pilihan ke mereka. Karena, sekolah saya ini sudah saya terapkan, kurikulum merdeka gitu. Terus selanjutnya nggak jauh dari lapangan utama dan gazebo besar itu ada sawah mini. Jadi di sini anak bisa menanam, panen, bahkan, mencicipi hasil panennya sendiri itu bisa. Terus selanjutnya itu ada, maaf ini, ya, oh, ada kebun binatang mini. Jadi di sini anak juga diperkenalkan dengan binatang-binatang atau diajarkan menyayangi binatang. Di sini nggak hanya satu binatang tapi banyak, banyak banget gitu yang, dikenalkan. Jadi memang binatangnya juga binatang yang bisa digunakan untuk, pembelajaran anak, nggak walaupun nggak semua sih, yang istilahnya yang biasa ada di peternakan atau kita bisa budidayakan itu ada. Selanjutnya ada ruang daur ulang sampah. Di sini digunakan untuk mengajarkan anak mendaur ulang seperti mungkin sisa makanannya, atau sampah plastik, sampah basah, itu kita ajarkan di sini. Jadi anak tidak, apa ya, mubazir gitu, kita mengajarkan agar tidak mubazir, terus kita juga memperkenalkan, bahwa sesuatu hal yang disebut sampah itu bukan berarti tidak ada fungsinya lagi, gitu. Selanjutnya ada ruangan security dan CCTV. Di sini, seluruh kegiatan yang ada di sekolah PAUD Arya Duta itu terpantau CCTV dengan baik, sehingga jika ada kejadian sesuatu, itu kita bisa cepat tanggap, mengeluarkan bukti, dan tidak asal tuduh gitu kan. Biasanya kan sering banget ya, eee, ketika terjadi sesuatu, orang tua itu suka gegabah. Jadi jika terjadi sesuatu itu sudah ada antisipasinya gitu. Selanjutnya ini ada permainan outdoor, ini salah satu permainan outdoor yang ada di sekolah kami atau saya. Jika anak selesai belajar atau pada saat jam istirahat gitu ya, itu bisa banget main dengan bebas. Permainan ini juga bisa melatih konsentrasi anak, terus kreativitas anak, dan cara bermainnya juga pun sudah tidak diatur gitu, bisa bebas semaunya anak atau sekreativitasnya anak itu sudah bisa gitu. Tapi jika memang anak belum mengerti, kita juga sudah pasti akan mendampingi dan menjelaskan bagaimana cara bermainnya. Gitu. Selanjutnya ada permainan indoor. Permainan indoor ini bisa juga sebagai gym class, gym. Permainan indoor-nya bisa melatih motorik kasar, motorik halus, kognitif anak itu juga bisa. Semuanya saya ingin apa yang ada di sekolah itu bisa mencakup satu sama lain walaupun sudah ada ruangannya tersendiri gitu. Yang selanjutnya juga ini ada bermain anak sudah berupa market, jadi kita melatih kreativitas anak untuk bermain peran kecil sesama teman seperti itu.
Selanjutnya ada media kognitif, ini media yang saya buat sendiri. Pertama itu ada si siput. Jadi cara mainnya anak diminta untuk masukin benang ke dalam sedotan yang sudah saya buat dalam bentuk melingkar. Ini tanpa jarum ya, jadi aman banget untuk anak bermain. Nah, jadi anak diminta untuk masukkan benang sampai membentuk ini lingkaran yang sudah disesuaikan dengan bentuknya gitu. Yang kedua, saya sebutnya bunga timbul. Tanamannya gampang banget ini. Jadi, anak diminta memasukkan cotton bud yang sudah diberi warna dan style sesuai dengan warnanya. Ini juga bisa dijadikan alat untuk mengenalkan matematika atau berhitung kepada anak. Jadi misalkan gurunya meminta, "Tolong ya anak A, masukkan cotton bud warna merah ke dalam kelopak bunga warna merah sejumlah 4. Terus masukkan juga cotton bud berwarna hijau ke dalam kelopak warna hijau sebanyak 2 buah, seperti itu. 4 tambah 2 jadi berapa ya? Ketika anak sudah bisa menjawab atau sudah mengenal matematika sebelumnya, hasilnya bisa langsung dimasukkan misalkan, masukkan ya ke apa namanya, ke tengah bunga ini yang berwarna biru dengan jumlah yang sudah kamu jawab tadi, gitu. Selanjutnya ada absensi anak. Absensi anak ini terbuat dari kain flanel. Jadi bunganya ini tuh, kantong kantong, terus ada kantong lagi di depannya yang bisa ditaruh foto anak gitu. Jadi kalau misalkan kita ada penerimaan mahasiswa baru itu udah nggak perlu buat absensi baru gitu atau untuk model baru kita bisa pakai ini beberapa kali atau beberapa tingkatan anak gitu. Jadi tinggal masukin aja foto-fotonya print. Kemudian cara penggunaannya itu kalau ada anak yang nggak masuk bisa eee, bisa juga ya yang absensi itu anak gitu. Jadi misalkan si anak A gitu, "Bu, saya hadir ya." Jadi kita kasih stick hadir terus kita suruh mereka untuk masukin ke, daftar absensinya. Kalau untuk yang tidak hadir kita kasih juga sesuai keterangan yang ada, misalkan sakit kita masukkan sakit. Nah, selanjutnya yang terakhir ada maket, ini maket sekolah Paut Duta. Ceritanya di sini ada kebun domba, kebun domba, peternakan domba, peternakan ayam, maaf, peternakan kelinci dan sapi, gitu. Baik, sekian pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam pembawaan bahasan kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa menjadi referensi atau bahan ajar, bahan belajar, bahan contoh tugas untuk yang menonton. Sekian, sampai jumpa kembali. Bye-bye.